Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ketika ada seseorang tengah membutuhkan bantuan datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menghadap dan berseru kepada para sahabat, isfa'u tu'jaru, tolonglah maka kalian akan diberi pahala. Wa yuqdillahu ala lisani nabihi ma ahabba, dan Allah telah menetapkan apa yang dicintai melalui lisan Rasulnya, melalui lisan Nabinya. Menunjukkan bahwa isfa'u tu'jaru itu bukan hanya sekedar sosialnya Rasulullah, tapi betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang meminta bantuan, maka bantulah. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi bantuan saudara muslimnya dengan orang yang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan kebaikan atau memudahkan hal yang sulit, niscaya Allah akan menolongnya untuk melewati sirat besok di hari kiamat, ketika saat itu kaki-kaki banyak yang tergelincir atau terpeleset. Jadi ketika ada seseorang bermusuhan dengan seorang yang punya kekuasaan, baik pejabat atau siapa, kemudian kamu mendampingi orang ini untuk menyelesaikan masalah kebaikannya. Karena biasanya kalau orang punya kekuasaan, maka untuk menghadapinya itu takut. Kemudian kamu mendampinginya untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan orang yang punya kekuasaan, maka ketika orang-orang kakinya telah terpeleset di hari kiamat, maka kita akan selamat kaki kita, karena kita membantu orang yang punya masalah dengan kekuasaan. Dengan orang yang punya kekuasaan. Barang siapa memberi fasilitas kepada saudaranya, kepada penguasa dalam mengajukan kebaikan. Jadi misalkan dalam konteks ini kamu punya kenalan Kapolda misalkan. Kemudian ada orang yang punya visi kebaikan, tapi yang bisa meraih kebaikan itu harus orang-orang yang punya kewenangan, kekuasaan. Kemudian kami bantu, kamu akan bertemu dengan Kapolda. Akhirnya kamu bertemu dengan Kapolda, ada orang yang fasilitasi ini, maka orang yang fasilitasi ini pahalanya sangat besar sekali, karena memberi fasilitas kepada seseorang untuk menyampaikan kepada kebaikan kepada penguasa. Atau idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, maka Allah akan mengangkat derajatnya di derajat yang tinggi dari surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatul lisan. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah lisan. Para sahabat belum paham. Ya Rasulullah, sedekah lisan itu apa? Rasulullah menjawab, sedekah lisan adalah menolong seseorang yang dengan perkataanmu orang yang mestinya tertawan dia bebas. Orang yang mestinya saling membunuh tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi mengalirkan darah. Orang yang asalnya ingin berbuat buruk menjadi berbuat baik dan melakukan kebaikan terhadap saudaramu, dan menolak sesuatu yang membuat hatinya sedih. Itu namanya sedekah lisan. Sedekah lisan itu orang yang mestinya tertawan dia menjadi bebas. Orang yang asalnya saling berperang, saling membunuh menjadi berdamai. Orang yang asalnya sedih menjadi bahagia. Orang yang asalnya buruk menjadi baik dengan perkataan lisanmu. Itu namanya apa? Shadaqatul lisan. An Anas radhiyallahu anhu, ya joko sedekah lisan ngomong tok, jarkoni. Ngerti jarkoni? Iso ngujar ora iso ngelakoni, itu enggak boleh. Iku jenenge gajah topenan. Jadi ketika kita sering berbicara tapi kita tidak melakukan yang kita bicarakan, itu jenenge gajah topenan. Ngerti gajah topenan? Gajah topenan itu sirkus, hanya pertunjukan belaka, tidak akan berarti apa-apa. Di samping kita berbicara, kita juga harus melakukan.